Summa alaika bil ihtimami bil khisalil qaba'illati dzakarnaha minal amali wal ajalati fil umur wal hasadi wal kibri. Wa inna ma khososna hadhil arba'ah min baini sa'iril khisali bi dzikri fi hadzal maudi wa khadatna ay hatasna wa khadatna alal ihtirasi ay tahaqqudi minha li anna ay hadhil arba'ati nilalul qura ay ulama ikhosotan. Summa alaika, kemudian alaika wajib bagi dirimu bil ihtimami bil khisalil arba, untuk konsen mementingkan khisalil arba'i, perkara yang 4 allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkan minal amal. 1, harus konsen bagaimana caranya menguasai diri kita daripada sifat turul amal, amal itu lil hayat. Jadi kita selalu berangan-angan hidup sepanjang masa, panjang umur, segala macam. Kebanyakan kepengen turul amal. Wal ajalati fil umur, dan yang keduanya terburu-buru dalam mengerjakan urusan. Pengennya buru-buru baik, garang busuh baik. Wal hasad, dan tidak kalah penting di antara 4 perkara yang harus kita kedepankan untuk konsentrasi mengurusnya adalah hasud. Wal kibri, disambung dengan sifat takabur. Jadi takabur mah nggak bisa dibilang sombong doang. Takabur itu nggak bisa dibilang sombong, nggak cukup gitu. Takabur itu menganggap dirinya besar, orang lain kecil gitu. Kalau sombong kan bisa, ini apa sih dipanggilin gak nengok, sombong amat, dipanggil gitu doang kan. Kan bisa jadi orang lagi ngelamun kagak nengok, orang lagi kagak ngeh, dipanggilin kagak nengok, kita udah bisa keren sombong. Padahal dia belum tentu sengaja. Wa inna ma khososna hadhil arba'ah, dan pastinya kami tentukan 4 macam penyakit ini, kami pisahkan min baini sa'il hisol, dari seluruh penyakit-penyakit hati yang ada. Bidzikri fi hadzal maudi, disebut di tempat ini wa khadatna ay hasasna wa kharasna alal ihtiras, dan kami sangat, bahasa kita hadatnya itu bawel, rada-rada kenceng ngomelinnya, ngingetinnya juga semangat. Kalau bahasa kita mau wahadotnya sampai gua bawelin begitu lah. Kagak bosen-bosen ngomongin ini alal ihtirosi, supaya bisa tahaput, terjaga dari 4 penyakit ini. Mana? Turul amal, terus ajalah fil umur, terus hasud, sama takabur. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya 4 macam penyakit ini ilalul qura, itu penyakitnya qura. Al ulama'i, penyakitnya ulama. Khosotan, secara tertentu. Idhiya hadil arba'ati ta'tari ayatusi busairun nasi umuman. Oh, berarti adanya di ulama doang? Enggak begitu. Ada di ulama secara khusus, dan umumnya ada pada seluruh manusia. Maksudnya jangankan manusia biasa, orang awam, ulama baik, banyak yang kena 4 penyakit ini. Begitu Malik. Jangan berasa tuh garis tuh yang jadi ustadz tuh. Ya kagak begitu yang jadi ustadz. Gua kenapa lagi lu kan gitu. Makanya ini diomongin duluan. Dan gak bosen-bosen Imam Ghazali memperingatkan kita supaya bisa menjaga diri daripada 4 macam penyakit ini. Kenapa? Jangankan orang biasa, ulama lagi kena.
ulama juga kan kena. Khususnya fatakunu al-baratul madhkuratu akbar wa asna'u. Maka jika dibanding-banding 4 penyakit ini dengan penyakit-penyakit lainnya, mana? Hasud, takabur, ajalul umur, tulul amal. 4 penyakit ini dibanding dengan penyakit yang lain seperti sum'ah, riya, ujub, yang lebih berat ini. Asba'u bahasanya, akbahu lebih jelek ini, wa asna'u dan lebih busuk daripada penyakit hati yang lain. Min ghairiha. Taro rajulal qori yatulu minat takwil yatulu amala wa yarudduhu ayatulal amal niyata khairin fayuwaqi'uhu fil kasali wattawani fil amal wattarohu ayat rajulal mazkur yastajilu bi tahsili manazilil khair bayan qatilu anha ayat manazilil khair au yastajilu bi ijabati du'ain sholih wa yukramu bi binail maqul ayyuna min zalika ijabah au yastajilu bi du'ai ala ahadin bisuin bayan tamu min babi toro min babi toriba ala zalika ayat ala du'ai bisu kama dzukira anhu alaihi salam. Nah, watarohu kata Imam Ghazali, watarohu rajula, wataro rajula, engkau akan melihat seorang laki-laki yang bukan sembarang laki-laki, al-qori, ulamanya dan engkau melihat ulama yaitu minat tatwilil amal, yang punya penyakit tulul amal. Ulama yang kena penyakit tulul amal, dia nggak sadar. Wa ya'iduhu niyata khairin, dia anggap itu semua niat kebaikan. Gua nih, kata dia nih, dari Lampung, buka pesantren, biar gedean, ya kan? Ya kan itu mah bagus, namanya juga memperjuangkan agama. Mau tanah belah sono kudu kebeli no. Buat apa? Buat ngomong kan santri. Itu ternyata itu penyakit tulul amal. Penyakit tulul amal. Dan dianggapnya waya iduhu niyata khairin. Dianggapnya itu niat bagus. Waduh. Jadi semua sudah direncanakan. Udah ada planning. Waduh. Itu semua niatan bagus, padahal tanpa disadari dia sedang terjebak oleh penyakit tulul amal. Kalau sambil udah banyak mah enak dah ibadah juga kan begitu. Sholat berjamaah bisa bareng-bareng santri. Ya sekarang ini namanya santri belum ada yang nggak jamaah. Begitu ujung-ujungnya begitu. Dan kalau ada santri mah enak buka kitab juga, ada yang nemenin. Berarti sekarang mah ngejak kobong dulu, nyari duit dulu. Ntar kalau udah ada santri baru buka kitab. Ya sekarang mah buka kitab sama siapa? Ujungnya kagak buka kitab. Jadi hati-hati, kita kudu bisa ngebedain antara niat bagus dengan tulul amal. Kadang-kadang tulul amal bersembunyi di balik niatan baik. Hati-hati. Ini kudu rada-rada konsen mari kita ngebahasnya. Sebab kita sudah terlena, kagak pugu-pugu udah merasa jadi wali, gitu. Ya. Taro rajula qori, kemudian khususon wa ya'iduhu tulal amal niyata khairin fayuwaqi'uhu fil kasali. Akhirnya sifat tulul amal ini menjerumuskan seorang ulama tersebut pada sifat malas. Bener nggak? Kayak tadi. Kalau udah punya santri baru resep membuka-buka kitab sambil diajarin. Ya sekarang mah santrinya belum, ya udah. Akhirnya malas gak dia buka kitab. Nah itu. Yuwaqi'uhu fil kasali wa tawani. Entar jadinya punya penyakit tawani itu tak akhir. Entar-entaran baik.
Ntar akhirnya kalau santri udah banyak kan begitu. Karena memang belum punya santri yang begini gue dulu tuh. Ini malah dinyakalin muka gue tewek kali gitu. Entar fil amali watarohu, dan kau melihat seorang ulama tersebut yastajilu fi tahsili manadiril khair, terburu-buru dalam menghasilkan martabat yang bagus, sibuk nyari apa? Nyari posisi. Kalau kata kita mah nyari posisi. Wah ini mah kalau begini beda nih. Di kampung orang-orang masih ada yang percaya, ada yang kagak. Kalau dia ustaz, bagaimana caranya supaya dipercaya oleh seluruh orang kampung bahwa dia seorang ulama? Ikut pengkaderan ulama. Oh. Buru-buru pengen banget disebut jadi ulama. Penyakit itu. Bayan qati'u anha ay an manazilil khair au yastajilu fi jabati duain. Akhirnya kalau terburu-buru mudah martabat yang tinggi, bukannya malah dapat, akhirnya malah kagak dapat. Au yastajilu fi jabati duain sholihin payuhromu, pengen banget buru-buru doanya dijabah, akhirnya apa? Yuromu malah kagak dijabah bisa. Jadi dia kagak sabar. Kan kalau berdoa begini mari, urusan kita mah ngedoa hukumnya wajib. Uni pas tajib laku main wajib baik ngedoa ya. Iya kalimatnya fil amrun ma'astilah wa aksuhu doa. Kalau yang namanya amr itu yufidu wujub, punya faedah wajib. Berarti ketika Allah katakan uni berdoalah kepadaku, wajib bagi kita melaksanakan perintah berdoanya. Ya? Nah ini yang kita kagak pahami. Kita mengedoa minta lama amat sih kagak dijabah. Pengennya buru-buru dijabah, akhirnya dijabah kagak. Ya kagak yuhromu karena dia bosan duluan, berhenti doanya. Padahal dikit lagi itu waktunya dijabah. Dikit lagi waktunya dijabah udah datang bosan duluan, berhenti. Pas mau waktu dijabah dia udah nggak minta. Ayo, kira-kira dikasih kagak? Ya kagak. Fayuhromu min zalika au yastajilu fi du'ain ala ahadin bisu, atau buru-buru banget ngedoain orang untuk ngedoain jelek. Ujungnya apa? Yang damu menyes. Memang bisa ulama ngedoain jelek. Jangankan ulama, nabi gua ada yang pernah ngedoain jelek. Jangankan ulama dicontohin. Kama dzukira Nuh alaihi salam, sebagaimana terjadi pada Nabi Allah Nuh alaihi salam, min qaulihi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaro. Tuhan Nabi Allah Nuh alaihi Rabbi la tadar, jangan sampai ada yang, jangan kau tinggalkan alal ardi di atas muka bumi ini minal kafirin dayyara, rumah-rumah orang kafir gitu ya. Jangan ada sisa. Intadarhum, ketika engkau tinggalkan, engkau sisakan, yudilu ibadaka, mereka hanya akan bisa menyesatkan hamba-hambamu, walayalidu, dan tidak akan menurunkan illa fajrun kafaro, kecuali keturunan yang fajir, keturunannya juga yang badung, kafaro yang kafir lagi, udah habisin bayar. Nah itu kan aja lah terburu-buru. Akhirnya Nabi Allah ini juga punya penyesal. Ya apalagi ulama. Makanya ini cuma Nabi Muhammad doang yang benar-benar luput dari kesalahan. Selain Nabi Muhammad ada kesalahan, kesalahan. Ini yang macam Tuan Syekh Abdul Qadir kan ngomong telapak kakiku di atas pundak para wali. Nabi Muhammad pernah nggak ngomong telapak kakiku di atas pundak para nabi? Nggak pernah. Kenapa? Syekh Abdul Qadir kok bisa ngomong begitu? Ini yang membedakan antara wali dan para nabi. Jangan salah paham.
Oh berarti itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani salah dong. Salahnya gimana? Nah itu sombong amat ngomong begitu. Kalau masih punya rasa sombong mah nggak bakal naik derajat wali. Ini bisa dikatakan ya adatilah juga, adatilah sunatillah. Memang kehendak Allah seperti itu supaya ada beda antara wali dan para nabi. Makanya kan kalau ngaji tafsir buka Al-Baqarah yang pertama alif lam mim itu namanya ayat mutasyabihat. Terus baca surat Yasin ayat pertama Yasin itu ayat mutasyabihat. Toha ayat mutasyabihat. Qaf ayat mutasyabihat. Nun itu bacanya malik bukan na. Tentang patah panjang na begitu. Nun wal qalami wa ma turun kan dibacanya na lagi. Nun itu qaf terus kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf. Tuh ayat-ayat model begitu kata ulama disebutnya ayat mutasyabihat. Maksudnya ayat mutasyabihat gimana? Diambil kesimpulan sama ulama tafsir, makanya ayat mutasyabihat mah langsung dikasih merek wallahu a'lamu bimuradi. Wallahu a'lamu, hanya Allah yang mengetahui maksud tujuan Allah atas ayat ini. Jadi alif lam mim ya Allah yang tahu sebenarnya apa maksudnya. Yasin ya Allah yang tahu. Itu ulama ada yang berani Yasin sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar spekulasi. Tetap hakikatnya wallahu a'lam bimuradi. Terus maksudnya apa dong? Kalau cuma Allah yang tahu ngapain segala diturunin tuh ayat? Ayo. Atau kagak ada gunanya dong Al-Quran. Iya bukan ya kagak ada gunanya mah bukan ayatnya. Otak lu yang kagak ada gunanya, kagak nyampe gitu. Iya sekarang diturunin nama Allah alif lam mim yang tahu Allah doang. Kayak begini nih rokok nih Malik nih. Tuh rokok. Tapi ini gak boleh ada yang nyomot. Gimana? Saya ngaji nih. Kenapa di Al-Quran sampai ada ayat seperti itu? Kata Syekh Nawawi, isyarotan itu isyarat. Itu petunjuk buat orang yang berpikir. Makanya kan Al-Quran kan ngomong, apalah tatapak karun pokoknya apakah kalian tidak mau berpikir? Artinya berpikir itu penting. Coba pikirin dah. Sekarang diturunin nama Allah alif lam mim Yasin Toha Qaf Nun. Tapi yang tahu Allah doang. Nah terus buat apa dong? Maksudnya apa diturunin? Oh ternyata itu isyarat petunjuk buat kita bahwasanya yang namanya keilmuan itu ada tingkatan. Tingkatan bagaimana? Seorang awam tidak akan mengetahui apapun yang telah diketahui oleh para ulama. Seluruh yang diketahui oleh para ulama. Ulama tidak akan bisa mengetahui seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh para nabi. Para nabi pun sama, tidak akan mengetahui seluruh apapun yang diketahui oleh Allah. Ada batasan-batasan. Makanya kalau orang mau mikir ngaji ayat mutasyabihat, udah kayak kebanyakan ngomong. Nah kalau nyalon RTG 3 kali kalah segala mau ngata-ngatain presiden. Bener gak? Ya kapasitas lu di tingkat RT belum mumpuni, segala mau ngomongin tingkat negara. Ya Allah. Apalagi yang kalau ngomongin pejabat makali dagingnya agak beracun. Ini baca Quran kagak beres, tajwidnya beledak-beleduk, pikirnya dibang-dibang, ngajinya gua paling sebulan sekali. Segala mau ngatain Buya Said adil, segala mau protes sama Dr. Andes
Quraisy Shihab yang udah jelas diakuin pakar tafsir. Wah, gue nggak setuju sama dia tuh. Segala ngata-ngatain Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ngomong udah jelas diakui sebagai pakar fikih. Lalu kencing istinjanya belum beres, segala mau ngata-ngatain Buya Ma'ruf Amin. Kudu tahu diri, bukan kelas kita. Belajar dulu. Kalau yang udah ngerasa pakar, salahnya di mana ketahuan, ada dasar buat nyalahinnya, baru itu namanya apple to apple. Bukan apple sama oppo, bukan. Kagak seimbang. Nah ini kan kalau ngaji kan begitu. Kudu kita pikirin, kudu kita cermatin, ntar timbul pemahaman. Coba kalau ada ungkapan atau keterangan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini semua pada denger nih, pada ngerti nih. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha akan mencegah dirimu anil fahsya, dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat itu akan mencegah. Kalau ibarat di kendaraan mah rem, bener nggak? Cakram. Begitu kita mau berbuat keji, langsung tuh cakram, berhenti. Wal munkar, begitu kita mau terprosok ke dalam lubang kemungkaran, ngerem. Tuh, bener nggak? Remnya itu namanya sholat. Nah terus kok kita ngeliat, bukan kita lihat doang, kita sendiri ngerasa sholat kita, tapi perbuatan keji masih kita jalanin baik, perbuatan munkar masih kita kerjain. Sedangkan keterangannya begitu, sholat akan mencegah diri dari perbuatan keji dan sholat itu remnya. Kita sholat, tapi kok ngerjain munkar baik, ngerjain keji baik. Ada apa ini? Ya tanya sama mekaniknya. Ini kira-kira rem gua ini ori bukan? Oh, benar ya? Ini kampas remnya ori bukan? Pala babinya ori bukan? Kan begitu? Ya bukan ini mah. Ini mah iya, pala babinya nisin, cuman kawai 8 tuh. Terus piringannya juga ini mah, ya Allah, ini mah made in China kan gitu kan. Kampas remnya, ya ini mah namanya gua Kodian 7.000 begitu. Kira-kira tuh motor kita bisa nggak pakai? Kagak. Karena apa? Karena perangkat remnya ini banyakan KW-nya. Jangan nyalain sholatnya. Sholat pasti bisa pakem kalau sholatnya kalau sholatnya ori. Maksudnya sholatnya ori bagaimana? Ya dohir batinnya, daleman sama luarannya. Kalau kata remah, tuh pala babi sama kampasnya bener-bener ori. Dohirnya sholat, dari wudunya bener, hatam keilmuan wudunya, bisa membedakan mana yang namanya wudu. Kalau di wudu mah kagak ada rukun, adanya fardu. Tahu fardu wudu ada 6, sisanya itu sunnah. Tuh. Beres langsung ke bab sholatnya. Oh, sholatnya itu rukunnya ada yang bilang 17, ada yang 13. Rukun-rukunnya tahu. Fatihah itu wajib. Setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Ruku itu wajib rukunya. Bacaan subhana rabbiyal aziminya sunnah. 1 kali juga udah dapat. Karena wajibnya adalah tumanina.
Sunnah bacanya 3 kali, masih kurang baik tambahin jadi 7 kali, masih kurang baik tambahin jadi 9 kali, masih kurang baik tambahin 11 kali, masih kurang baik itu subhanallahil adzim 11 kali, tambahin Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa ala kesampi wa basori wa mui wa domi wa sobi wa mastaqolat bihi kodami. Tuh si Malik mah begitu sholatnya. Kalau lagi sendiri, kalau lagi berjamaah ya jangan, jangan ikutin imam bangun bangun, makanya suka enak orang imam udah bangun masih dijedok sujud baik. Imam udah bangun dari sujud dia masih ngejedok. Pembahasan kan ini waktunya sujud, waktunya paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, udah palu kejar ngaji yang benar. Kalau lagi jamaah mah beda. Jangan merusak keharmonisan berjamaah. Dan berjamaah itu berkumpul. Kalau kompak kan enak, bangun satu bangun semua. Ini bangun satu, yang lain bangun, ada satu yang bangun. Apakah gak rusak keharmonisan? Terus nggak boleh sujud lama? Boleh, tapi sendiri. Sholat sendiri, jangankan kita baca subhanallahil a'la 11 kali, tambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqahu wa basaru wa sholatnya tuh. Pokoknya Malik mah begitu ya sholatnya. Orang lama banget sih. Kurang lama, tambahin lagi subhanallah walhamdulillah, sujud sampai berapa jam kagak bangun lagi kok gak masalah. Yang penting sendiri. Pakai ilmu, apa juga pakai ilmu. Nah ini secara dohirnya udah bener semua tuh, fikihnya udah kena semua. Bacaan apa murotal Qurannya tuh, tartil, baca Quran udah tartil segala macam. Batinnya nih, kampasnya berarti kampasnya. Ori kagak nih, bener-bener ikhlas kagak nih sholatnya? Ada nggak rasa ujub di hatinya? Wah tuh, sholatku paling rapi. Wah tuh, hujan-hujan gue bisa maksain. Ada nggak rasa sombong, rasa riak? Nih, biar orang tahu nih, kalau gue mau sholat begini. Udah nggak ada rianya, nggak ada sumanya, nggak ada ujungnya, nggak ada takaburnya, nggak ada hasutnya. Karena kalau masalah kampas ini, walaupun kita sholat tadi ikhlas, terus besokannya hasut, hancur lagi. Bukan berarti yang ketika kerjain doang. Nih kita sekarang sodako nih, ya kan? Kita sodako atau kita sholat. Di dalam sholat sama sodako kita tuh tadi udah gak ada tuh ria segala macam, ujung segala macam, kagak ada. Tapi di luar sholat hasud kita ada apa ya sama orang? Emang itu sholat kita aman? Ya kagak aman. Tetap ajur juga. Makanya doron wabatnan, luarnya kudu bagus, dalemannya juga kudu bagus. Baru tuh begitu kita mau nabrak lobang kekejian, lobang kemunkaran, pencet dikit, beren begitu. Ini mah jadi kagak percaya itu sama keterangan itu, malah kagak percaya. Malah jadi kagak percaya. Nauzubillah itu kalau nggak lalas apa firman itu, ya kan? Malah kagak percaya akhirnya sama ajaran, nambah parah lagi lah. Wah, hati-hati. Makanya ngaji kayak beginian penting. Nah ini kembali lagi sebagaimana yang terjadi pada Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh pernah keterlanjuran ngedoain ke Allah begitu mau naik perahu, Rabbi la tadarni padan kan gitu. Rabbi la tadarni alal ardi minal kafirin dayaro innaka intadarhum yudilluna ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafaro. Abisin bae singkat gitu, abisin bae ini orang-orang kafir. Kalau disincain terberanak juga anaknya jadi kafir lagi.
udah habisin bah. Wa qisatu hilakihim laisa hadzal maqam mahalu basya wa huwa Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Yarid bin Milayun bin Kinan bin Anusi bin Sis alaihi salam wa ummuhu Qainus binti Uqil. Lengkap ini mah sanadnya kuat sampai ke Nabi Adam gitu. Gila, tidak terputus. Allah alaihi. Qala Wahab bin Munabi, kata Imam Wahab bin Munabi, kita selingin nih ngajinya sejarah. Wahab ngabar sejarah kudu ini penting. Sejarah apa kalau bahasa Soekarno? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita lupa sama sejarah kita diotak-atik sama orang. Oh, penting sejarah. Terus kalau sejarah itu kan bahasa Arab kan sajaroh. Sajaroh itu pohon. Nah, berarti ilmu sejarah itu ilmu pohon. Kalau akarnya akar kelapa, batangnya harus batang kelapa. Dahannya dahan kelapa, daunnya daun kelapa. Sampai buahnya kok kudu jadi buah kelapa. Baru itu sejarah bener. Berarti itu pohon bener tuh. Bener-bener pohon kelapa. Tapi kalau batangnya batang kelapa, akarnya akar kelapa, daunnya daun kelapa, begitu berbuah berenuk. Kira-kira itu pohon bener apa belege? Belege. Berarti sejarahnya bengkok. Oh begitu tuh ilmu sejarah. Nah ini kata Wahab bin Munabi, bu'isa ila qaumihi wa huwa ibnu mi'ataini wa khamsina sanatan. Nabi Allah Nuh itu diutus kepada umatnya pada usia ibnun, seorang laki-laki berusia mi'ataini 200 wa khamsina 50 tahun. 250 tahun disebutnya ibnun, anak laki-laki. 250 tahun diutus tuh jadi nabi. Terus fihim wa makasa fihim alfasanatin illa khamsina. Itu Nabi Allah Nuh diam bersama umatnya alfasanatin dalam 1000 tahun illa khamsina kecuali 50. Ya udah 950 tahun. Berarti umurnya Nabi Allah Nuh 1200 tahun. 1200 tahun. Kama akhbarallahu bil Qur'anil azim. Falamma stawaffa Nuh falamma istawaffa Nuhul umrul lati kataballahu ja'ilaihi malakul maut. Dan ketika Nabi Allah Nuh diwafatkan, ja'a ilaihi malakul maut, datang kepadanya malaikat maut. Oh jadi gak pantangan ya, Nabi kok tetap malaikat maut pasti datang. Malakul maut. Wa qala lahu assalamu alayka ya Nabi Allah. Ketika malaikat maut datang berkata kepadanya assalamu alayka ya Nabi Allah. Faqala wa alaikassalam. Dijawab sama Nabi Allah Nuh, wa alaikassalam. Man anta? Ditanya sama Nabi Nuh, siapa dirimu? Faqadir adda qalbi bisalamika. Lu siapa sih? Gua sampai gemeteran nih ngedenger salam lu begini. Nabi Nuh baik. Itu malaikat maut salam itu. Nabi Nuh artinya ngerentek, gemeter. Pakola anak malakul maut. Ya saya ini malaikat maut. Gitu kak. Biakbidu ruhaka. Saya datang kepadamu untuk mengambil ruhmu. Pala masami adzalika Nuh tagoyar wajhu wa ta'ala jelajah lisanu. Begitu mendengar pengakuan malaikat maut datang mau ngambil nyawanya, tagoyar wajhu, mukanya Nabi Nuh berubah warna. Wa ta'ala jelajah lisanu, lidahnya keram.
Bagaimana anta? Teh Malik. Waduh. Assalamualaikum. Mana anta? Malakul maut. Ana Malik CS dong aja. Teman kita ya gak usah begitu Malik. Nabi Allah nu baik lidahnya sampai kaku. Kalau begitu ngedengar malaikat maut mau ngambil nyawa. Faqala lahu malakul maut, kemudian malaikat maut berkata kepadanya, "Mahadza ya Nuh, kenapa engkau masih gemetar hai Nuh? Alam tasba minad dunya, emang belum kenyang hidup di dunia 1200 tahun. Alam tasba minad dunya wa anta aqwalun nasi umron." Engkau itu manusia yang paling panjang umurnya. Manusia yang paling panjang umurnya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kan makin kemarin makin pendek. Kayak usia Nabi Allah Musa itu kan kisaran 400-an. Ya Nabi Muhammad itu yang paling pendek. Tapi Nabi Isa lebih pendek lagi umur hidupnya. Karena Nabi Allah Isa mah dalam akidah kita belum dicabut nyawa, belum dicabut Nabi Allah Isa, diangkat. Nah, emang belum kenyang hidup di dunia. Wa anta nasi umron. Engkau ini adalah manusia yang paling panjang umurnya. Faqala Nuh, inna ma wajadtu dunya darun laha babani. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar. Kata Nabi Allah Nuh, sesungguhnya wajadtu dunya, aku temukan dunia ini darun sebagai rumah yang memiliki dua pintu. Ketika aku masuk dari salah satunya, aku keluar dari yang lain. Summa inna malakal mauti nawalau kasan min syarabil jannah. Kemudian malaikat maut ngayak dulu ke surga, ngambil gelas dari surga, dikasih minum. Wa qala lahu ishrab min hada, minumlah wahai Nuh minuman ini, hadza syarab hatta yaskuna rauka fatanawalahu wa syaribahu. Kemudian diminum sama Nabi Allah Nuh, wa syaribahu pala masaribahu kharra mayyitan. Begitu diminum langsung jatuh dalam keadaan meninggal. Mudah-mudahan Malik begitu kan. Ya, kenapa kemudian Malik? Ya, ini takut ini. Udah nih gua ngayat dulu ke neraka, ngambil satu gelas. Ya Allah, tuh Nabi Allah alaihissalam. Para mamata sarwa auladahu fi tahitihi fa wasalahu wa kafanuhu wa sallu alaihi wa dafanuhu fi qaryatin qaribatan minal qurqi. Begitu meninggal diurus sama anak-anaknya, lalu saluhu dimandiin, kafanuhu dibungkus, sallu alaihi disolatin, wadafanuhu dikubur di qaryatin di satu kampung qaribatan minal qurqi, dekat dari kota Qurqi tuh. Dan mana tahu ya, pokoknya timur tengah kali. Tapi ada yang ngomong daerah-daerah Rusia sih. Wa yuqalu inna inda qabrihi ainu ma'in tajri intaha. Dan dikatakan di samping kuburnya Nabi Allah Nuh ada mata air yang sampai saat ini mengalir. Karena bahasa Nuh itu tangisan. Kalau diartikan Nuh itu tangisan, karena seumur hidupnya Nabi Allah Nuh banyak menangis. Nangisnya karena Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya mubisa kulli ma'butin nada wa ya mujiba kulli mutirin da'ah wa ya halim ala kulli bihaqatin asah wa ya qaiman bil kifayah liman asal ala dunia. Nas'aluka wusul ila ma la nasiru ila bimamunatika ya Allah wa dafi ma la nati kitab ahila bi quwwatika wa nas'aluka khairata fiha afiyah wa afiyatan fiha khairah bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu
ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa bil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil Rekam. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawariha wa afiyati wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil
As'aluka karamata wa barakata wa syafata wa maghfirata alaihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bibaraka wa karama syafiqa dirwali wa bisyafaat Nabi Muhammad bikula wa Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab fi sahih sahih sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Summa 'alaika bil ihtimami bil khisalil arba'il lati dzakarnaha minal amali wal ajalati fil umur wal hasadi wal kibri. Wa inna ma khososna hadhil arba'ah min bani sa'iril hisari bidikri fi hadal maudi wa khadatna ay hatasna wa haratna alal ihtirasi ay tahaqqudi minha li anna ay hadhil arba'ati ilalul qura ay ulama ikhosotan. Summa alaika, kemudian alaika wajib bagi dirimu bil ihtimami bil khisalil arba, untuk konsen mementingkan khisalil arba'i, perkara yang 4 allati zakarnaha, yang telah kami sebutkan minal amal. 1, harus konsen bagaimana caranya menguasai diri kita daripada sifat tulul amal, amalituril hayat. Jadi kita selalu berangan-angan hidup sepanjang masa, panjang umur, segala macam. Kebanyakan kepengen tulul amal. Wal ajalati fil umur, dan yang keduanya terburu-buru dalam mengerjakan urusan. Pengennya buru-buru baik, garang busuh baik. Wal hasad, dan tidak kalah penting di antara 4 perkara yang harus kita kedepankan untuk konsentrasi mengurusnya adalah hasud. Wal kibri, disambung dengan sifat takabur. Jadi takabur mah nggak bisa dibilang sombong doang. Takabur itu nggak bisa dibilang sombong, nggak cukup gitu. Takabur itu nganggap dirinya besar, orang lain kecil gitu. Kalau sombong kan bisa, ini apa sih dipanggilin nggak nengok, sombong amat, dibang begitu doang kan. Kan bisa jadi orang lagi ngelamun kagak nengok, orang lagi kagak dipanggilin kagak nengok, kita udah bisa keren sombong. Padahal dia belum tentu sengaja. Wa inna ma khososna hadhil arba'ah, dan pastinya kami tentukan 4 macam penyakit ini, kami pisahkan min baini sa'il hisol, dari seluruh penyakit-penyakit hati yang ada. Bidzikri fi hadzal maudi, disebut di tempat ini wa khadatna ay hasasna wa harasna alal ihtiras, dan kami sangat, bahasa kita hadatnya itu bawel, rada-rada kenceng ngomelinnya, ngingetinnya juga semangat. Kalau bahasa kita mau wahadotnya sampai gua bawelin begitu dah. Kagak bosen-bosen ngomongin ini,
alal ihtirosi supaya bisa tahafud, terjaga dari 4 penyakit ini. Mana? Tulul amal, terus ajalah fil umur, terus hasud, sama takabur. Kenapa? Li'annaha, karena sesungguhnya 4 macam penyakit ini ilalul kuro, itu penyakitnya kuro. Ail ulamai, penyakitnya ulama. Tuh. Khosotan, secara tertentu. Idhiya hadil arba'ati ta'tari ayatusi busairon nasi umuman. Oh, berarti adanya di ulama doang? Enggak begitu. Ada di ulama secara khusus dan umumnya ada pada seluruh manusia. Maksudnya jangankan manusia biasa, orang awam, ulama baik banyak yang kena 4 penyakit ini. Begitu Malik. Jangan merasa tuh garis tuh yang jadi ustaz tuh. Ya kagak begitu yang jadi ustaz, gua kenapa lagi lu kan gitu. Makanya ini diomongin duluan. Dan gak bosen-bosen Imam Ghazali memperingatkan kita supaya bisa menjaga diri daripada 4 macam penyakit ini. Kenapa? Jangankan orang biasa, ulama ini kena. Ulama juga kan kena. Khususnya fatakunu al-baratul madhuratu akbar wa asna'u. Maka jika dibanding-banding 4 penyakit ini dengan penyakit-penyakit lainnya, mana? Hasud, takabur, ajalah bil umur, tulul amal. 4 penyakit ini dibanding dengan penyakit yang lain seperti sum'ah, riya, ujub, yang lebih berat ini. Asba'u, bahasanya akbahu, lebih jelek ini. Wa asna'u, dan lebih busuk daripada penyakit hati yang lain. Min ghairiha. Taro rajulal qori yadulu minat takwil yadulu amala wa yarudduhu ayatulal amal niyata khairin payuwaki'uhu fil kasali wattawani fil amal wattarohu ayat rajulal mazkur yastajilu bi tahsili manazilil khair fayan qati'u anha ayan manazilil khair au yastajilu bi jabati du'ain sholih fayukramu bil binail maqul ayyuna min zalika ijabah au yastajilu bi du'ai ala ahadin bisu'in fayantamu min babi toro min babi toriba ala zalika ay ala du'ai bisu kama dzukira anhu alaihi salam. Nah, watarahu, kata Imam Ghazali, watarahu rajula, wataro rajula, engkau akan melihat seorang laki-laki yang bukan sembarang laki-laki, al-qori, ulamanya dan engkau melihat ulama yaitu minat tatwilil amal, yang punya penyakit tulul amal. Ulama yang kena penyakit tulul amal, dia nggak sadar. Wa ya'iduhu niyata khairin, dia anggap itu semua niat kebaikan. Tar gua nih, kata dia nih, paling lama buka pesantren biar gedean, ya kan? Ya kan itu mah bagus, namanya juga memperjuangkan agama. Mau tanah belah sono kudu kebeli no. Buat apa? Buat ngomong tak santri. Itu ternyata itu penyakit tulul amal. Penyakit tulul amal. Dan dianggapnya waya iduhu niyata khairin. Dianggapnya itu niat bagus. Waduh. Jadi semua sudah direncanakan. Udah ada planning. Waduh. Itu semua niatan bagus, padahal tanpa disadari dia sedang terjebak oleh penyakit tulul amal. Kalau sambil udah banyak mah enak dah ibadah juga kan begitu. Sholat berjamaah bisa bareng-bareng santri. Ya sekarangnya namanya santri belum ada yang nggak jamaah. Begitu ujung-ujungnya begitu. Dan kalau ada santri mah enak, buka kitab juga, ada yang nemenin. Berarti sekarang mah ngejak kobong dulu, nyari duit dulu. Ntar kalau udah ada santri baru buka
Buka kitab ya sekarang mau buka kitab sama siapa? Ujungnya agak buka kitab. Jadi hati-hati, kita kudu bisa ngebedain antara niat bagus dengan tulul amal. Kadang-kadang tulul amal bersembunyi di balik niatan baik. Hati-hati. Ini kudu rada-rada konsen mari kita ngebahasnya nih. Sebab kita suka terlena, kagak kubu-kubu udah merasa jadi wali, gitu. Ya. Tararajula qori kemudian khususan wa ya'iduhu tulal amal niata khairin fayuqihu fil kasali. Akhirnya sifat tulul amal ini menjerumuskan seorang ulama tersebut pada sifat malas. Bener nggak? Kayak tadi. Kalau udah punya santri baru resep membuka-buka kitab sambil diajarin. Ya sekarang mah santrinya belum ya. Akhirnya malas gak dia buka kitab. Nah itu. Yuwaqi'uhu fil kasali. Wa tawani. Ntar jadinya punya penyakit tawani itu tak akhir. Entar-entaran baik. Ntar akhirnya kalau santri udah banyak kan begitu. Karena memang belum punya santri yang begini dulu tuh. Ini malah dinyakalin buka gua tewek kali gitu. Entar-entara fil amali watarohu, dan kau melihat seorang ulama tersebut yastajilu kita siri manadiril khair, terburu-buru dalam menghasilkan martabat yang bagus, sibuk nyari apa? Nyari posisi. Kalau kata kita mah nyari posisi. Wah ini mah kalau begini beda nih. Di kampung orang-orang masih ada yang percaya, ada yang kagak. Kalau dia ustaz, bagaimana caranya supaya dipercaya oleh seluruh orang kampung bahwa dia seorang ulama? Ikut pengkaderan ulama tuh. Buru-buru pengen banget disebut jadi ulama. Penyakit itu. Fayan qati'u anha ay an manazilil khair au yastajilu fi jabati duain. Akhirnya kalau terburu-buru mudah martabat yang tinggi, bukannya malah dapat, akhirnya malah kagak dapat. Au yastajilu fi jabati duain sholihin fayuhramu. Pengen banget buru-buru doanya dijabah. Akhirnya apa? Yuromu malah kagak dijabah bisa. Jadi dia kagak sabar. Kan kalau berdoa begini mari. Urusan kita mah ngedoa hukumnya wajib. Uni pastajib laku main wajib baik ngedoa ya. Iya kalimatnya fil amrun ma'astiqla wa aksuhu doa. Kalau yang namanya amr itu yufidul wujub, punya faedah wajib. Berarti ketika Allah katakan uni berdoalah kepadaku, wajib bagi kita melaksanakan perintah berdoanya. Ya? Nah ini yang kita kagak pahami. Kita mau doa minta lama amat sih kagak dijabah. Pengennya buru-buru dijabah. Akhirnya dijabah kagak. Ya kagak yuhromu karena dia bosan duluan, berhenti doanya. Padahal dikit lagi waktunya dijabah. Dikit lagi waktunya dijabah udah datang bosan duluan berhenti. Pas mau waktu dijabah dia udah nggak minta. Ayo, kira-kira dikasih kagak? Ya kagak. Fayuhramu min zalika au yastajilu fi du'ain ala ahadin bisu, atau buru-buru banget ngedoain orang untuk ngedoain jelek. Ujungnya apa? Yang damu menyes. Emang bisa ulama ngedoain jelek? Jangankan ulama, nabi gua ada yang pernah ngedoain jelek. Jangankan ulama dicontohin. Kama dzukira Nuh alaihi salam, sebagaimana terjadi pada Nabi Allah Nuh alaihi salam min qaulihi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaro. Tuhan Nabi Allah Nuh alaihi Rabbi la tadar, jangan sampai ada yang, jangan kau tinggalkan alal ardi di atas muka bumi ini minal kafirin dayyara, rumah-rumah orang kafir gitu ya. Jangan ada sisa.
Intadarhum, ketika engkau tinggalkan, engkau sisakan, yudilu ibadaka, mereka hanya akan bisa menyesatkan hamba-hambamu, walayalidu, dan tidak akan menurunkan illa fajrun kafaro, kecuali keturunan yang fajir, keturunannya juga yang badung, kafaro yang kafir lagi, udah habisin bayar. Nah itu kan aja lah terburu-buru. Akhirnya Nabi Allah ini juga punya penyesal. Ya apalagi ulama. Makanya ini cuma Nabi Muhammad doang yang benar-benar luput dari kesalahan. Selain Nabi Muhammad ada kesalahan. Ada kesalahan. Ini yang macam Tuan Syekh Abdul Qadir kan ngomong telapak kakiku di atas pundak para wali. Nabi Muhammad pernah nggak ngomong telapak kakiku di atas pundak para nabi? Nggak pernah. Kenapa? Syekh Abdul Qadir kok bisa ngomong begitu? Ini yang membedakan antara wali dan para nabi. Jangan salah paham. Oh berarti itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani salah dong. Salahnya gimana? Nah itu sombong amat ngomong begitu. Kalau masih punya rasa sombong mah nggak bakal naik derajat ke wali. Ini bisa dikatakan ya adatilah juga, adatilah sunnatillah. Memang kehendak Allah seperti itu supaya ada beda antara wali dan para nabi. Makanya kan kalau ngaji tafsir buka Al-Baqarah yang pertama alif lam mim itu namanya ayat mutasyabihat. Terus baca surat Yasin ayat pertama Yasin itu ayat mutasyabihat. Toha ayat mutasyabihat. Qaf ayat mutasyabihat. Nun itu bacanya malik bukan na. Tentang patah panjang na begitu. Nun wal qalami wa ma turun kan dibacanya na lagi. Nun itu qaf, terus kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, sin, qaf. Tuh ayat-ayat model begitu kata ulama disebutnya ayat mutasyabihat. Maksudnya ayat mutasyabihat gimana? Diambil kesimpulan sama ulama tafsir, makanya ayat mutasyabihat mah langsung dikasih merek wallahu a'lamu bimuradi. Wallahu a'lamu, hanya Allah yang mengetahui maksud tujuan Allah atas ayat ini. Jadi alif lam mim ya Allah yang tahu sebenarnya apa maksudnya. Yasin ya Allah yang tahu. Itu ulama ada yang berani Yasin sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar spekulasi. Tetap hakikatnya wallahu a'lam bimuradi. Terus maksudnya apa dong? Kalau cuma Allah yang tahu ngapain segala diturunin tuh ayat? Ayo. Aku kagak ada gunanya dong Al-Quran. Iya bukan ya kagak ada gunanya mah bukan ayatnya. Otak lu yang kagak ada gunanya, kagak nyampe gitu. Iya sekarang diturunin nama Allah alif lam mim yang tahu Allah doang. Kayak begini nih, ini rokok nih balik nih, tuh rokok. Tapi ini nggak boleh ada yang nyomot. Gimana? Saya ngaji nih. Kenapa di Al-Quran sampai ada ayat seperti itu? Kata Syekh Nawawi, isyarotan itu isyarot. Itu petunjuk buat orang yang berpikir. Makanya kan Al-Quran kan ngomong, apalah tetap karun pokoknya, apakah kalian tidak mau berpikir? Artinya berpikir itu penting. Coba pikirin dah. Sekarang diturunin nama Allah alif lam mim, Yasin, Toha, Qaf, Nun. Tapi yang tahu Allah doang. Nah terus buat apa dong? Maksudnya apa diturunin? Oh ternyata itu isyarat, petunjuk buat kita bahwasanya yang namanya keilmuan itu tingkatan.
Tingkatan bagaimana seorang awam tidak akan mengetahui apapun yang telah diketahui oleh para ulama, seluruh yang diketahui oleh para ulama. Ulama tidak akan bisa mengetahui seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh para nabi. Para nabi pun sama, tidak akan mengetahui seluruh apapun yang diketahui oleh Allah. Ada batasan-batasan. Oh, makanya kalau orang mau mikir ngaji ayat mutasabihat, udah kayak kebanyakan ngomong. Nah kalau nyalon RTG 3 kali kalah segala mau ngata-ngatain presiden. Bener gak? Ya kapasitas lu di tingkat RT belum mumpuni, segala mau ngomongin tingkat negara. Ya Allah. Apalagi yang kalau ngomongin pejabat makali dagingnya agak beracun. Ini baca Quran kagak beres, tajwidnya bledak-bleduk, pikirnya dibang-dibang, ngajinya gua paling sebulan sekali. Segala mau ngatain Buya Said Agil, segala mau protes sama Dr. Andes Quraisy Shihab yang udah jelas diakuin pakar tafsir. Wah, gue mau setuju sama dia tuh. Segala ngata-ngatain Kiai Haji Ma'ruf Amin yang memang udah jelas diakui sebagai pakar fikih. Lalu kencing istinjanya belum beres, segala mau ngata-ngatain Buya Ma'ruf Amin. Kudu tahu diri, bukan kelas kita. Belajar dulu. Kalau yang udah ngerasa pakar, salahnya di mana ketahuan, ada dasar buat nyalahinnya, baru itu namanya apple to apple. Bukan apple sama oppo, bukan. Kagak seimbang. Nah ini kan kalau ngaji kan begitu. Kudu kita pikirin, kudu kita cermatin. Ntar timbul pemahaman. Coba kalau ada ungkapan atau keterangan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ini semua pada denger nih, pada ngerti nih. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha akan mencegah dirimu anil fahsya, dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat itu akan mencegah. Kalau ibarat di kendaraan mah rem, bener nggak? Cakram. Begitu kita mau berbuat keji, langsung tuh cakram, berhenti. Wal mungkar, begitu kita mau terprosok ke dalam lubang kemungkaran, ngerem. Tuh, bener nggak? Remnya itu namanya sholat. Nah terus kok kita ngeliat, bukan kita ngeliat doang, kita sendiri ngerasa sholat kita, tapi perbuatan keji masih kita jalanin baik, perbuatan munkar masih kita kerjain. Sedangkan keterangannya begitu, sholat akan mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu remnya. Kita sholat, tapi kok ngerjain munkar baik, ngerjain keji baik. Ada apa ini? Ya tanya sama mekaniknya. Ini kira-kira rem gua ini ori bukan? Oh, bener gak? Ini kampas remnya ori bukan? Pala babinya ori bukan? Kan begitu? Ya bukan ini mah. Ini mah iya, pala babinya nisin, cuman KW 8 tuh. Terus piringannya juga ini mah, ya Allah, ini mah made in China kan gitu kan. Kampas remnya, ya ini mah namanya gua Kodian 7.000 gitu. Kira-kira tuh motor kita bisa nggak pakai? Ada. Karena apa?
karena perangkat remnya ini banyakan KW-nya. Jangan nyalain sholatnya. Sholat pasti bisa pakem kalau sholatnya kalau sholatnya ori. Maksudnya sholatnya ori bagaimana? Ya dohir batinnya, daleman sama luarannya. Kalau kata remah, tuh pala babi sama kampasnya bener-bener ori. Dohirnya sholat dari wudunya bener, khatam keilmuan wudunya, bisa membedakan mana yang namanya wudu. Kalau di wudu mah kagak ada rukun, adanya fardu. Tahu fardu wudu ada 6, sisanya itu sunnah. Tuh. Beres langsung ke bab sholatnya. Oh, sholatnya itu rukunnya ada yang bilang 17, ada yang 13. Rukun-rukunnya tahu. Fatihah itu wajib. Setelah Fatihah itu hukumnya sunnah. Ruku itu wajib rukunya. Bacaan subhana rabbiyal aziminya sunnah. 1 kali juga udah dapat. Karena wajibnya adalah tumanina. Sunnah bacanya 3 kali, masih kurang baik tambahin jadi 7 kali, masih kurang baik tambahin jadi 9 kali, masih kurang baik tambahin 11 kali, masih kurang baik itu subhanarabbiyal azim 11 kali, tambahin Allahumma laka rokatu wa bika amantu wa laka aslamtu khosa alak ya sampi wa basori wa muhi wa domi wa sobi wa mastaqolat bihi kodami. Tuh si Malik mah begitu sholatnya. Kalau lagi sendiri, kalau lagi berjamaah ya jangan, ikutin imam bangun makanya suka enak orang imam udah bangun masih dijedok sujud baik. Imam udah bangun dari sujud dia masih ngejedok. Pembahasan kan ini waktunya sujud, waktunya paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, udah palu kejar ngaji yang benar. Kalau lagi jamaah mah beda. Jangan merusak keharmonisan berjamaah. Dan berjamaah itu berkumpul. Kalau kompak kan enak, bangun satu bangun semua. Ini bangun satu, yang lain bangun, ada satu yang membangun. Apakah gak rusak keharmonisan? Terus gak boleh sujud lama? Boleh, tapi sendiri. Sholat sendiri, jangankan kita baca subhanarabbiyal a'la 11 kali, tambah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwara wa saqahu wa basaru wa sholatnya tuh. Pokoknya Malik mah begitu ya sholatnya. Orang lama banget sih. Kurang lama, tambahin lagi subhanallah walhamdulillah, sujud sampai berapa jam kagak bangun lagi kok gak masalah. Yang penting sendiri. Pakai ilmu, apa juga pakai ilmu. Nah ini secara dohirnya udah bener semua tuh, fikihnya udah kena semua. Bacaan apa murotal Qurannya tuh, tartil, baca Quran udah tartil segala macam. Batinnya, nih kampasnya berarti kampasnya. Ori kagak nih, bener-bener ikhlas kagak nih sholatnya? Ada nggak rasa ujub di hatinya? Waduh, sholatku paling rapi. Waduh, hujan-hujan mau bisa maksain. Ada nggak rasa sombong, rasa liat? Nih, biar orang tahu nih kalau gue mau sholat begini. Oh udah nggak ada rianya, nggak ada sumanya, nggak ada ujubnya, nggak ada takaburnya, nggak ada hasudnya. Karena kalau masalah kampas ini, walaupun kita sholat tadi ikhlas, terus besokannya hasud, hancur lagi. Bukan berarti yang ketika kerjain doang. Nih kita sekarang sodako nih, ya kan? Kita sodako atau kita sholat. Di dalam sholat sama sodako kita tuh tadi udah gak ada tuh. Oh iya segala macam ujub segala macam.